Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pucuk dan seluruh jajarannya, Pak Haji Sanusi. Kemudian Ketua Pimpinan Ranting Kesambi dan seluruh jajarannya, Takmir Masjid An-Nizam, Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah ketakziah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah SWT untuk bisa silaturahmi dan juga silaturahmi untuk menyambung keilmuan kita melalui kajian ketakziah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah ketakziah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya cukup bergembira karena bisa bersilaturahmi dengan warga Muhammadiyah di Desa Kesambi, Kecamatan Pucuk. Orang Bojonegoro bisa silaturahmi ke Lamongan, itu salah satu kebanggaan. Tapi tidak hanya silaturahmi, yang lebih membanggakan lagi karena kita akan silaturahmi. Bagaimana kita menyambung keilmuan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai PCM tentang apa yang dikatakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal tentang pentingnya mencari ilmu, dan secara khusus ilmu yang berkaitan dengan paham keagamaan di dalam Muhammadiyah yang sudah dirumuskan di dalam putusan atau fatwa. Jadi produk tarjih itu Pak Bun, ada yang disebut dengan putusan, ada yang disebut dengan apa? Fatwa. Putusan itu dihimpun dalam kitab kuningnya orang Muhammadiyah yang kita istilahkan dengan apa? HPT. Kita nggak menyebut kitab putih ya. Kitab kuning atau kitab putih? Kitab biru ya. Kalau orang Muhammadiyah kitabnya macam-macam Pak. Ya, kitab kuning punya, kitab putih juga punya, kitab biru, hijau juga, semuanya ada di Muhammadiyah. Menunjukkan kekayaan keilmuan yang ada di Muhammadiyah. Tidak hanya kitab kuning. HPT itu sudah ada atau terbit HPT jilid 1 atau HPT lama kayak gini Pak. Jadi kan sama gede atau kecil? Sama kemudian Pak Bu. Alhamdulillah semuanya sudah punya, tapi masih ditinggal di toko buku, belum sempat ngambil, nggak tahu kapan diambilnya. HPT himpunan putusan tarjih itu sudah terbit jilid 1 dan 3. Jilid 1 dan 3. Jilid 2-nya mana? Belum Pak, belum. Karena ada beberapa notulen monas tarjih yang belum ditemukan di Muhammadiyah itu, pernah tertulis data juga gitu. Sehingga pimpinan pusat Muhammadiyah belum mempublish HPT jilid 2.
Mudah-mudahan nanti ke depan segera terbit HPT jilid 2. Kemudian ada fatwa. Bedanya putusan dengan fatwa apa? Kalau putusan itu mengikat, wajib untuk diikuti. Meskipun secara fakta banyak warga Muhammadiyah yang belum tahu isi-isi putusan. HPT saja banyak atau sedikit yang sudah punya? Lebih banyak yang sudah atau yang belum punya, Pak? Belum. Artinya kalau kita baca HPT itu wajib untuk ditaati secara organisatoris. Kalau fatwa itu rekomendasi. Tapi kalau kita sebagai warga Muhammadiyah nggak ikut fatwa tarjih, lalu mau ikut fatwa siapa, Pak? Mau ikut fatwanya imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Samudra atau Imam Bunjol? Imam Samudra. Ya tentu kita mengikuti apa? Fatwa majelis tarjih. Meskipun fatwa itu tidak mengikat, hanya sekedar rekomendasi, ya sebaiknya apa? Diikuti. Fatwa itu dipublish di dalam buku yang namanya TJA, tanya jawab agama. Jenengan habis ngaji ini harus tahu, tidak hanya tahu HPT. Kalau HPT secara umum sudah kita paham, HPT itu hanya himpunan, T-nya putusan, T-nya tarjih. Ada juga TJA, T-nya apa, Bu? Tanya, J-nya jawab, A-nya agama. Tanya jawab agama itu isinya fatwa-fatwa tarjih. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki 9 buku atau 9 jilid TJA. Sama badan Pak Bu, kok dereng dong? Saya semakin sedih kalau dengan jawabnya dereng gitu. Mau saya pandu untuk bagaimana bisa mendapatkannya, Pak Bu? HP-nya dibuka, buka aplikasi apa? Play Store, Shopee, kata bapaknya Shopee. Jadi nanti searching HPT atau TJA, terus masukkan ke dalam ranjang. Setelah itu tapi di check out ya, supaya apa? Dikirim ke rumahnya jenengan. Tapi masalahnya tidak gratis, Pak. Tetap apa? Tetap bayar. Jadi kita di Muhammadiyah sudah ada HPT dan TJA. Ini kitab-kitab yang penting untuk kita jadikan acuan di dalam apa? Kita beragama sesuai dengan paham agama di dalam apa? Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, materi kita itu sangat luas dan kelihatannya panitia itu menginginkan kita lebih banyak tanya jawab. Nah, jenengan siap bertanya atau menjawab, Pak Bu? Bertanya saja ya. Kalau bertanya itu lebih mudah daripada apa? Menjawab. Biarlah ustadznya yang menjawab. Nah, jadi nanti kita bisa lebih banyak tanya jawab. Ya, kalau nggak bisa bagaimana? Ya, namanya ilmu itu kan nanti kalau saya nggak bisa jawab, kesempatan yang lain ke depan, nanti diundang lagi ke depan gitu. Makanya biar diundang sekali, jenengan ngasih pertanyaan yang mudah, biar saya nggak berhutang gitu. Itu ya. Bapak dan Ibu sekalian dikatakan Allah, kajian kita secara umum bicara tentang tuntunan ibadah di dalam Muhammadiyah atau tuntunan ibadah menurut tarjih Muhammadiyah. Ibadah secara lughatan, secara bahasa atau etimologi itu maknanya 4. Yang pertama at-ta'ah, ketaatan. Yang kedua al-khudu, ketundukan. Yang ketiga adzul, hina. Yang keempat at-tanassub, yaitu pengabdian.
Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Surah Al-Baqarah. Surah rukuk, surah sujud. Orang rukuk dan sujud itu pasti mengandung salah satu dari 4 makna ibadah ini, Pak. Jenengan mau rukuk mau sujud itu kalau nggak dilandasi ketaatan mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Khudu, ketundukan, apalagi jenengan sujud. Sujud itu berat. Kalau nggak ada ketundukan ya tidak mungkin kita melakukan sujud. Al-dhul, merasa hina. Posisi sholat yang menunjukkan kita sangat hina. Itu posisi apa, Pak? Sujud. Sujud. Makanya ketika sujud yang kita baca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Ini salah satu varian doa di dalam Muhammadiyah. Meskipun dengan secara umum hafalnya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Kayak ini sudah menjadi politik identitas. Kayak wajah itu dan Allahumma baik. Dengan Allahumma baik itu wajah dua. Allahumma baik. Kalau enggak Allahumma baik berarti enggak Muhammad. Dia betul atau enggak? Betul atau enggak? Itu jadi politik identitas. Dan kalau dengan kerja di Muhammadiyah, hati-hati itu. Saya suka ngetes di amal usaha kesehatannya di rumah sakit. Karyawan itu kalau nggak hafal Allahumma baik itu ketakutan, Pak. Kalau nggak hafal Allahumma baik itu seakan-akan nanti nggak bisa naik pangkat gitu. Gaji saya nanti rendah terus. Tapi kadang-kadang juga mereka suruh ngapalin, maaf Ustaz itu sudah faktor U gitu. U itu apa, Pak? Bu? Katanya faktor U, usia atau uang gitu. Maksudnya kalau menghafalin Allahumma baik dikasih uang baru mau, kalau enggak ya enggak mau gitu. Nah, faktor U itu ternyata usia. Dulunya mereka bilang saya mau alat Muhammadiyah. Dulunya saya pakai Allahu Akbar kabir, suruh ngapalin Allahumma baik susah gitu, nggak hafal-hafal. Tapi sebenarnya Pak, doa dalam sujud kita boleh Subhana Rabbiyal A'la. Sebagaimana ketika kita membaca doa iftitah tidak hanya Allahumma baik, tapi boleh juga wajah. Kalau Allahumma baik itu muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Kalau wajah itu rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih atau enggak? Sahih. Dan jenengan enggak usah sok pinter, Pak. Tanya Ustaz, hadis wajah itu riwayat Imam Muslim sahih atau enggak? Jangan tanyakan kepada ustaznya. Kalau saya yang ditanya kayak itu saya jawab, maaf pertanyaan Anda salah itu. Lah kok salah? Wong kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sudah talaqi al-ummah bil qabul, diterima oleh umat sebagai apa? Hadisnya sebagai hadis sahih. Tapi kalau jenengan tahu hadis riwayat selain Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, jenengan tanyakan ini sahih atau tidak, boleh atau enggak? Boleh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi sahih atau enggak? Bisa ditanyakan. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah boleh ditanyakan ini sahih atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim secara umum diterima oleh umat ini atau dianggap di kalangan para ulama, hadisnya dikategorikan sebagai hadis sahih. Sehingga wajah itu juga boleh diamalkan. Itu Pak Bu ya. Tapi jenengan Allahumma baik dulu, karena Allahumma baik sudah menjadi politik
identitas. Jadi jenengan sudah sepakat pokoknya kum ngapal Allah bagi kum Muhammadiyah secara apa? Kafah, secara sempurna. Enggak canda-canda saja, Pak. Ya. Sekarang ibadah secara syar'an atau istilahan itu sudah dibahas di dalam kitab dalam HBT kita yang disebut dengan kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5, atau bisa disebut Mabadi Khamsah dalam bahasanya Profesor Asmuni di dalam manhaj tarjinya. Kalau saya sebut itu Usulul Khamsah, pokok yang 5 yang disebut oleh Profesor Asmuni itu sebagai paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya semua ijtihad Muhammadiyah itu harus dilandasi masalah 5. Masalah 5 itu apa, Pak Bu? Hafal dengan masalahnya cuma 5. Kalau masalah dengan lebih dari 5 atau saking banyaknya? Nah ini cuma 5, makanya jenengan ingat-ingat. Yang pertama apa? Ibadah. Terus apa lagi? Enggak boleh, enggak apa? Akidah. Terus apa lagi, Pak Bu? Muamalah. Terus apa lagi? Akhlak, Pak. Itu dimensi ajaran agama Islam di NKCHM. Dimensi ajaran agama Islam itu akidah, ibadah, muamalah, terus akhlak. Tapi masalah 5 itu respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma'wuddin, apa yang disebut dengan agama. Jadi bagaimana Muhammadiyah memahami apa itu agama. Yang kedua, ma'hiyad dunya, apa itu dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengelola dunia. Yang ketiga, mahiyal ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah. Ini yang kita akan bahas. Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Yang kelima itu ma huwa qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. Berarti Muhammadiyah menerima qiyas atau enggak, Pak Bu? Atau qiyas itu sudah milik tetangga sebelah? Muhammadiyah itu yang Quran dan Sunnah, nggak pakai ijma, nggak pakai qiyas, karena tetangga sebelah beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Kalau Muhammadiyah pakai qiyas atau enggak? Pakai atau enggak, Pak Bu? Ada yang enggak, ada yang pakai itu. Ada 2 mazhab mesti. Muhammadiyah dia pakai qiyas. Contohnya apa? Kalau jenengan zakatul fitri, bayar zakatul fitri pakai apa, Pak, di sini? Beras. Semuanya beras ya? Beras. Tapi pertanyaan, adakah hadis yang menunjukkan Nabi mengeluarkan zakatul fitri dengan beras, Pak? Ada atau enggak? Enggak ada. 4 makanan yang dikeluarkan di zaman Nabi. Yang pertama at-tamr. Tamr itu apa? Kurma. Yang kedua asyair, gandum. Yang ketiga az-zabib. Zabib itu kismis. Kismis tahu apa? Anggur yang dikeringkan. Yang keempat itu akid. Akid itu keju. Enggak ada, arus beras itu enggak ada. Jadi di zaman Nabi tidak pernah Nabi mengeluarkan zakatul fitri dengan beras. Tapi konjenengan enggak pernah impor kurma dari Arab. Oh, mau impor PRM apa? Kesambi. Impor kurma dari Arab Saudi. Untuk apa? Untuk zakatul fitri. Itu heboh, Pak. Tapi kosnya juga mahal, Pak. Biayanya mahal. Kenapa ditanya? Mencontoh zakat fitrahnya Nabi. Mau, Pak, jenengan dikoordinir untuk beli kurma sebagai zakatul fitri, Pak Bu? Mau atau enggak? Enggak. Kenapa, Pak? Mahal.
Nah kita di Muhammadiyah mencukupkan pakai beras. Kenapa? Karena kita menggunakan kias. Tapi yang perlu dicatat Pak, di pembahasan dalam masalah imamah wal kias, Muhammadiyah menjelaskan kias itu tidak dipakai dalam konteks ibadah makhdhah. Sehingga di Muhammadiyah berlaku la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam konteks ibadah. Tapi kalau zakat itu ibadah atau muamalah duniawi apa? Bisa ibadah, tapi dimensinya jelas sosial, sehingga ulama melakukan ijtihad. Zakat itu pasti dimensinya sosial. Contohnya zakat profesi sekarang, hasil Munas Tarjih ke-20 ke-31, mohon maaf, di Gresik tahun 2020 itu secara online diputuskan fikih zakat kontemporer, di antaranya membahas zakat profesi. Zakat profesi itu ada di zaman Nabi atau enggak, Pak Bu? Enggak ada. Di zaman Nabi itu profesi belum sebanyak sekarang. Profesi yang menjanjikan apa saja, Pak Bu? Apa? PNS, terus apa lagi? Pengusaha, terus apa lagi? Petani. Terus apa lagi Pak? Dewan. Pedagang. Wira swasta. Sekarang profesi banyak, ada dokter, insinyur, konsultan, anggota DPR, presiden, menteri. Itu gajinya tiap bulan berapa Pak Bu? Gaji presiden sekarang berapa? 32. Sama yang lain-lainnya Pak, totalnya berapa? Oh belum. Nggak, yang kemarin ikut DPR itu Pak, rame-rame ikut nyalon jadi anggota dewan, gajinya berapa di sini? Lebih dari 30 tuh ya? Total Pak, total. Kira-kira itu kena zakat atau enggak Pak? Hah? Kena atau enggak? Sekarang jenengan petani itu nisabnya berapa Pak zakatnya? 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih 7 kintal setengah berupa beras Pak. Zakat dan zakatnya 5 atau 10%, tergantung apa Pak? Pengairannya, sedangkan airnya beli atau tidak. Jadi kalau airnya beli 5%, kalau sawahnya tak ada hujan berapa persen? 10. 7 kintal setengah berupa beras Pak. Itu kalau jenengan uangkan berapa itu nominalnya? Sekarang harga beras berapa? Misalnya 1 kilonya itu 10.000 misalnya, tapi lebih dari itu ya. Itu tuh cuma 7,5 juta. Hasil panen 7,5 juta, kadar zakatnya ada yang 5, ada yang 10. Anggota dewan 1 bulannya berapa? 30. Nah, masa nggak wajib zakat Pak? Sehingga muncul ijtihad baru tentang zakat profesi. Kalau enggak, berarti Islam itu menindas petani Pak. Petani itu profesi yang paling enggak menjanjikan, kadar zakatnya sangat besar. Zakat profesi cuma 2,5%. Nisabnya senilai 85 gram emas murni. Kalau misalnya emasnya jenengan 1 gramnya berapa Bu? Nah misalnya 1 juta kan cuma 85 juta. Itu ya. Itu contoh kalau Muhammadiyah menggunakan kias, tapi kiasnya dalam ibadah yang dimensinya apa? Sosial. Tapi kalau ibadah makhluk tidak. Sehingga di Muhammadiyah usholi yang tidak dianggap sunnah dikiaskan dengan haji. Kalau Nabi mau haji kan labbaika hajjan atau umratan, atau labbaika umratan atau labbaika hajjan. Sehingga kalau Nabi mau ihram waktu haji itu
mengucapkan niat haji berarti sholat dikiaskan. Kalau sholat apa Pak? Usolli. Tadi kita sholat isya. Lafaz niat sholat isya gimana Pak? Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman? Lillahi. Ada cek apa kabeh. Tak kira sudah nggak hafal gitu. Nah itu dikiaskan ke haji Pak. Tapi kias ini disebut kias fasid, kias yang nggak bisa diterima. Kenapa? Karena sholat dengan haji itu lebih dulu mana? Lebih dulu sholat Pak. Seharusnya haji yang dikiaskan dengan sholat, tidak sholat dikiaskan dengan haji. Itu ya. Contoh yang lain Pak. Kalau Muhammadiyah nggak pakai kias dalam konteks ibadah makhdhuf. Kalau jenengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu pakai as-sholatu jariyah atau enggak Pak? Sebagai adzan gitu, sebagai pengganti adzan. Ada atau enggak? Enggak. Di Muhammadiyah enggak ada ya? Ada yang pakai. Ada yang pakai juga. Nah, itu. Berarti sama-sama Muhammadiyah kok madhabnya beda ya? Kalau sholat tarawihnya jenengan Pak, pakai as-sholatu jariyah atau enggak? Ada yang pakai. Ada yang pakai juga. Saya tanya Muhammadiyah Pak, kalau tetangga sebelah ya nggak apa-apa, itu kan pemahaman apa di luar Muhammadiyah. Yang di warga Muhammadiyah pakai atau enggak? Tetap ada yang pakai. Itu hasil dari pembacaan dari tarjih atau dari siapa? Oh niru. Dalam mazhab Syafi'i Pak, as-sholatu jami'ah itu dipakai dalam sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Karena azan itu hanya untuk sholat yang wajib. Nggak ada Pak. Makanya azan untuk bayi yang dilahirkan atau azan untuk orang yang meninggal itu saya di BA tadi. Itu kayaknya jemaah ada yang tanya itu ya. Yang jelas azan itu untuk apa? Sholat, untuk sholat. Sholat yang ada azannya itu hanya sholat wajib. Tapi ketika terjadi gerhana di zaman Nabi itu ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Nabi mengutus seseorang, nanti jenengan bisa cek di Bulughul Maram di bab sholatil kusuf, Bulughul Maram yang ditulis siapa Pak? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi itu mengutus seorang muadzin menyerukan as-sholatu jami'ah. Berarti kalau sholat gerhana ada as-sholatu jami'ah. Putusan tarjih juga semacam itu. Putusan tarjih di Garut 1976. Di HPT kita Pak, ada judulnya, tapi nggak ada isinya. Maksudnya di daftar isinya ada putusan Garut itu membahas apa? Sholat kusufen, yaitu gerhana matahari atau bulan, tapi nggak ada isinya. Isinya nanti masuk HPT jilid 2. Tapi saya punya apa? Teks putusannya, meskipun belum diterbitkan oleh pimpinan pusat. Saya punya. Di sana memang ada anjuran as-sholat, baca apa? As-sholatu jami'ah. Karena apa? Karena ada hadisnya secara khusus. Dalam mazhab Syafi'i, setiap sholat yang hukumnya sunnah Pak, tidak wajib. Kemudian sholat ini itu sannu lahal jamaah, disunatkan untuk berjamaah, itu dianjurkan pakai as-sholatu jami'ah. Sehingga sholat Idin Pak, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib atau sunnah? Menurut mazhab Syafi'i sunnah. Dianjurkan berjamaah atau enggak? Ya, berarti ada as-sholatu jami'ah, dikiaskan ke sholat gerhana. Sholat tarawih Pak, dalam bulan Ramadan hukumnya apa? Sunnah. Dianjurkan berjamaah atau enggak? Ya, makanya ada as-sholatu jami'ah.
Tapi kalau di Muhammadiyah Pak, tidak. Berarti as-sholatu jami'ah hanya untuk sholat gerhana. Tapi di tempat saya Pak, saya amati beberapa kejadian orang yang meninggal itu di masjid desa saya. Itu imamnya sekarang itu model baru Pak. Sholat jenazah ada as-sholatu jami'ah. Menurut mazhab Syafi'i betul atau enggak Pak? Sholat jenazah itu perlu as-sholatu jami'ah atau enggak? Menurut mazhab Syafi'i, saya enggak ngomong menurut tarjih. Tidak. Kenapa? Karena sholat jenazah itu hukumnya apa Pak? Hukumnya apa? Fardu kifayah, bukan sunnah. Sehingga di kitab fikih mazhab Syafi'i apapun enggak ada penjelasan kalau sholat jenazah itu ada as-sholatu jami'ah. Yang kedua, sholat jenazah itu secara umum orangnya sudah ada, sehingga nggak perlu as-sholatu jami'ah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi saya nggak tahu di masyarakat kok sekarang ada model baru, sholat jenazah ada as-sholatu jami'ah. Nah, itu contoh kias di dalam Muhammadiyah. Terus definisi ibadah dalam Muhammadiyah. Ibadah itu apa? At-taqarrubu ilallah. Nanti jenengan bisa lihat di HBT jilid 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Caranya apa? Bimtithali awamiri, dengan menjalankan perintahnya. Perintah Allah ada yang harus dilakukan, namanya apa Pak? Wajib. Ada sekedar rekomendasi untuk dilakukan, namanya apa? Sunnah. Wajtinabi nawahi, menjauhi larangan Allah ada yang harus ditinggalkan, namanya apa? Haram. Ada yang sebaiknya ditinggalkan, disebut apa Pak? Makruh. Wal amali bima adzina bihi asy-syari'u, dan beramal dengan apa yang diizinkan oleh syari' itu Allah. Maksudnya ini sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah itu nggak ada hukumnya. Tapi kalau jenengan niatkan sebagai ibadah, dapat pahala enggak? Dapat. Jenengan makan, minum, mubah atau enggak? Mubah. Tapi kalau jenengan niatkan untuk ibadah, ya jadi ibadah, mendapatkan apa? Pahala. Nah, sehingga di Muhammadiyah ibadah itu diklasifikasikan menjadi dua, Pak Bu. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah, atau ibadah amah, ibadah khassah. Kita awali dari ibadah ghairul mahdhah atau amah dulu. Ibadah amah itu apa? Kullu amalin adina bihi syari', setiap amalan yang diizinkan oleh Allah. Enggak ada ketentuannya. Yang biasa kita lakukan, bapaknya bekerja Pak. Bekerja itu diniatkan cari uang atau ibadah dulu Pak? Ibadah dulu baru cari uang. Kalau semacam itu pahala. Tapi kalau jenengan melakukan pekerjaan tiap hari, pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi ke kantor, tapi cari uang dulu, berarti bernilai ibadah atau enggak? Ya sekedar rutinitas. Tapi kalau jenengan niatkan ibadah, ya dapat ibadah. Itu ya. Itu contoh apa? Ibadah amah. Kalau ibadah amah ini konteksnya muamalat ya kaidah asalnya Bapak, al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa Bu? Boleh. Sehingga kalau konteks keduniaan jenengan nggak perlu tanya apa dalilnya. Boleh dulu baru dicari ada dalil yang melarang atau tidak. Tadi jenengan masak apa Bu? Jawab Bu. Masak apa Bu? Sayur apa Bu? Lodeh. Hukum masak sayur lodeh itu apa Bu hukumnya? Itu jenengan perlu tanya ke Pak Ustadz. Jenengan tanya nanti kalau sudah dibuka pertanyaan, maaf Ustadz, bagaimana hukumnya masak nasi sayur lodeh? Boleh atau enggak Bu? Pertanyaan itu bagus atau enggak? Berkualitas atau enggak?
Enggak, itu perkara keduniaan, enggak usah jenengan apa? Tanyakan. Jenengan kesini tadi naik apa Pak? Ada yang jalan kaki, ada naik sepeda. Hukumnya apa? Pergi ke masjid naik sepeda Pak. Di zaman Nabi itu enggak pernah naik apa? Pergi ke Masjid Nabawi naik sepeda. Nabi nggak pernah pakai HP Pak. Dan jenengan sekarang pakai HP. Yang jenengan cari Pak setelah bangun tidur itu yang pertama Pak, HP. Bapaknya nggak penting, istri saya masih atau enggak itu nggak penting, HP dulu yang penting. Kalau HP masih nyala itu aman, lalu istrinya dicari. Jenengan juga gitu Bu ya. Suami saya hilang di tempat tidur nggak apa-apa, yang penting HP ketemu gitu. Itu ibadah amah. Yang kedua ibadah khosoh. Ibadah khosoh itu yang sudah ditentukan kaifiyahnya, mahaddadahu asyari'u bihayat wa juz'iyat wa kaifiyat maksusah. Sudah ditentukan apa tata caranya, sehingga berlaku kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu apa? Haram. Hatta yadullat dalilu ala khilafi, sampai ada dalil yang memerintah. Al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba. Hukum asal ibadah itu apa? Mengikuti contohnya Nabi. Jadi kalau jenengan mau diajak melakukan ibadah Pak Bu, penting untuk ditanyakan dalilnya atau ikut dulu? Dalilnya paling nggak tahu. Makanya di Muhammadiyah ada HPT, ada TJA, sehingga warga Muhammadiyah itu sikap minimal yang harus ditempuh kan ittiba, bukan taklid. Ittiba itu maksudnya apa? Mengikuti pandangan, tapi kita berusaha untuk tahu alasan atau dalilnya. Kalau taklid, apa ciri Pak Ustadz, apa ciri Pak Yai. Jenengan sudah betul apa ciri Pak Ustadz, apa ciri Pak Yai, tapi jenengan harus berusaha Pak. Nah, kira-kira dasarnya Pak Ustadz, Pak Yai bilang ini apa? Berusaha untuk memahami. Kalau itu disebut apa? Ittiba, bukan taklid. Nah, ibadah maghrib itu contohnya apa Pak? Puasa, sholat, haji. Dalam konteks sholat Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis ini Pak Bu, ada hal yang menarik. Shollu, sholatlah kamu kama ra'aitumuni. Ra'aitumuni itu dari kata apa? Ro'a ya roh, melihat. Ra'aitum, ra'aita, ra'aituma, ra'aitum. Ada ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu kan dulu perdebatan kan? Sampai sekarang Pak. Tapi Muhammadiyah sudah melangkah jauh. Kita sudah nggak pakai ru'yatul hilal, pakai apa? Hisab hakiki wujudul hilal. Ke depan sudah menggunakan kahakiti. Kahakiti apa Pak Bu? K-nya apa? Kalender. Hanya Hijriah. G-nya global. T-nya tunggal. Kalender Hijriah global tunggal. Itu sebagai apa Pak? Muhammadiyah ingin membayar hutang peradaban. Kenapa? Karena umat Islam itu satu-satunya umat yang nggak punya kalender global. Orang Kristen sudah punya apa Pak? Masehi. Kita belum punya kalender Hijriah global. Kadang-kadang mau puasa, mau Idul, mau Lebaran, itu sering terjadi apa Pak? Perbedaan. Ramadan yang kemarin Pak, tahun kemarin ya, saya masih ingat itu. Kita mau puasa itu Muhammadiyah hari Senin Pak, pemerintah hari Selasa. Yang puasa hari Senin meyakini puasa itu tanggal 1 Ramadan atau enggak Pak?
1 Ramadan. Yang puasa hari Selasa meyakini 1 Ramadan atau enggak? Meyakini. Bagaimana punya keyakinan yang sama-sama 1 Ramadan kok harinya beda? Kan lucu Pak gitu. Yang jenengan Muhammadiyah puasa hari Senin, ditanya, kamu puasa kenapa hari Senin? 1 Ramadan. Yang lainnya Selasa juga 1 Ramadan. Tanggalnya 1, harinya kok berbeda. Itu muncul karena kita nggak punya kalender global. Kalau jenengan 17 Agustusan, upacara 17 Agustusan, yang jenengan paling tua di sini tahun berapa Pak lahirnya? Setahu saya Pak, dari kecil sampai saya usia segini, saya belum pernah mendengar 17 Agustusan terjadi perbedaan. Yang sebagian warga Indonesia merayakan 17 Agustus hari Senin, yang sebagian Selasa. Sehingga presiden memimpin upacara bendera 2 kali. Pernah atau enggak Pak Bu? Enggak pernah. Di masa jenengan Pak, pernah enggak terjadi perbedaan? Enggak pernah dong. Itu kenapa kok enggak terjadi perbedaan? Karena ada kalender yang menyatukan global, yaitu Masehi. Dan kita umat Islam itu belum punya. Makanya Muhammadiyah dengan mengembangkan Islam yang berkemajuan, ya meskipun tantangan kita berat Pak, belum semua umat Islam sepakat. Paling tidak Muhammadiyah yang mengawali. Dan di dalam hadis tadi Pak, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", kita disuruh sholat sebagaimana meruyah Nabi sholat. Jenengan bisa meruyah sholatnya Nabi Pak Bu? Bisa atau enggak? Ya enggak bisa. Jenengan kholaf, tidak generasi salaf. Salaf itu generasi sahabat. Ketika Nabi mengatakan "Shallu kama ra'aitumuni usolli", yang diajak ngomong siapa? Sahabat bisa melihat sholatnya Nabi. Jenengan sekarang bisa melihat sholatnya Nabi? Tidak. Berarti melihatnya dengan kasat mata atau dengan apa? Atau dengan ilmu pengetahuan? Dengan ilmu pengetahuan, dengan cara Pak mengkaji sunnah-sunnah Nabi yang menjelaskan tentang kaifiah sholat. Ketika kalau Muhammadiyah pakai hisab, pakai kalender, itu bentuk ru'yah secara keilmuan. Bisa dipahami atau enggak Pak? Bisa. Artinya Muhammadiyah bukan sesat ya. Oh pakai hisab, bid'ah, kullu bid'atin apa? Dolalah. Wa kullu dolalatin apa? Fitnah. Ya jadi masalah. Gitu. Ya. Teruskan Pak Bu. Dasar ibadah di dalam Muhammadiyah keras sekali ya soal saya. Itu yang pertama. Dasar ibadah di dalam Muhammadiyah, yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah Maqbulah. Al-Quran yang pertama, yang kedua As-Sunnah Maqbulah. Al-Quran sudah kita pahami secara umum. Yang kedua Sunnah Maqbulah. Sunnah Maqbulah itu apa Pak Bu? Di Muhammadiyah sunnahnya disebut Sunnah Maqbulah. Sunnah yang bisa diterima atau yang sah. Dan makanya ada ijab qabul Pak. Makanya nikah itu angka juga, wazawaj juga. Terus apa? Sah atau enggak kan itu? Itu kan ijab qabul Pak, tapi dalam pernikahan. Maksudnya as-sunnah maqbulah itu sunnah yang bisa dipakai sebagai sumber hukum, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak boleh dipakai di Muhammadiyah. Jelas enggak Pak Bu? Dulu ada perdebatan Pak di
di internal Muhammadiyah ketika memahami maksud as-sunnah as-sahihah dalam definisi agama di kitab Masalah 5 kitab. Dalam pandangan Muhammadiyah yang disebut agama itu adalah ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Sama majelis takjid Jawa Barat, Pak, dipahami sunnah sahihah itu sama dengan hadis yang sahih. Berarti Muhammadiyah hanya pakai hadis yang sahih. Hadis hasan ditolak. Termasuk hadis-hadis yang dhaif, jumlahnya banyak, yuqawi ba'duha ba'dan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, yang bisa naik menjadi hasan li ghairi juga ditolak oleh majelis takjid apa Pak? Jawa Barat. Tapi kalau jenengan melakukan sholat Idin, Pak, Idul Fitri dan Idul Adha, Bu, jawab Bu, apa yang membedakan sholat Id dengan sholat yang jumlahnya 2 rakaat? Apa Bu yang membedakan? Takbir. Takbirnya disebut apa Pak? Enggak, takbirnya disebut takbir apa? Zawaid. Takbir apa? Zawaid. Takbir tambah. Jumlahnya berapa Bu? Nah, jenengan tak ajak ngitung. Kalau ngitung uang itu biasa. Tiap hari ngitung uang. Sekali-kali kita ngitung takbir. Takbir sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu jumlahnya 12 Bu. Sab'an fil ula, 7 di rakaat yang pertama. Wa khamsan fil tsaniyah, 5 di rakaat yang kedua. 7 5 sama dengan 12. Tapi hadisnya semuanya itu dhaif. Enggak ada yang sahih. Sehingga di Jawa Barat, warga Muhammadiyah di Jawa Barat, Pak, itu di sebagian tempat sampai sekarang itu ada yang sholat Id tanpa takbir zawaid. Alasannya apa? Karena hadisnya dhaif. Dalam pemahaman Muhammadiyah yang disebut agama itu ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Berarti Muhammadiyah hanya pakai hadis yang sahih. Tapi kalau jenengan praktekkan Pak, berani atau enggak? PCM Pucuk, PRM Kesambi melakukan sholat Id tanpa takbir zawaid, berani atau enggak? Berani atau enggak? Enggak mungkin berani. Nanti jenengan sholat Idnya enggak merasakan puasa sholat Id, tapi sholat apa Pak Bu? Sholat duha, tapi secara berjamaah. Atau yang mas-masnya yang juga subuh kesiangan itu, kayak sholat subuh apa? Kesiangan jamaah. Subhanallah, subuh sama duha itu apa Pak? Didobel Pak niatnya. Tapi di Jawa Barat itu ternyata dilakukan. Sehingga majelis takjid pusat ketika itu penting untuk menjawab yang dimaksud dengan sunnah sahihah itu apa? Maksudnya sama dengan hadis makbul. Hadis makbul itu mencakup hadis sahih dan hasan. Sehingga takbir zawaid itu meskipun hadisnya dhaif, tapi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, maka tetap boleh diamalkan. Dia menjadi hasan di ghairi. Sehingga putusan Garut Pak 1976 nanti insya Allah masuk RPT jilid 2. Muhammadiyah ketika memberikan tuntunan sholat Id itu tetap ada takbir zawaid. Jangan dipraktekkan Bapak. Jadi saya cuma guyon saja. Nanti habis ngaji ini id ke depan dengan praktekan, oh nanti geger. Ini madzhab baru mana lagi ini kan gitu.
Artinya Muhammadiyah tetap pakai takbir syawaib. Meskipun hadisnya dhaif tapi bisa naik hasan. Kenapa? Karena riwayatnya banyak. Bisa dipahami itu kan? Bisa ya? Tapi kalau hadis dhaif yang nggak bisa naik statusnya menjadi hasan, itu di Muhammadiyah tidak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Ya termasuk kenapa kok di tuntunan akikoh kita, Pak? Ini kan tadi panitia ada yang bilang ke saya itu. Di Muhammadiyah di tuntunan akikohnya kok nggak ada adanya, Pak? Maksudnya ketika bayi dilahirkan itu tidak diadzan. Di masyarakat itu diadzan. Adzan di telinga yang kanan, qomat di telinga yang kiri. Hadisnya itu ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Termasuk Imam Bukhari, hadis tentang adzan untuk bayi itu hadisnya mungkar. Hadisnya apa? Mungkar, termasuk kategori hadis dhaif. Sehingga di tuntunan akikah Muhammadiyah itu nggak ada tuntunannya. Jangan bisa baca di jilid 1. Nggak ada tuntunan kalau bayi lahir itu di adzan. Meskipun Pak, sebagian ulama ada yang mensohikan. Contoh yang lain, kalau orang meninggal itu biasanya dia sini, Pak. Dia sini atau enggak, Pak? Mau meninggal supaya cepat meninggal, bacakan surat Yasin. Setelah meninggal dia sini atau enggak? Hah? Di HPT kita, Pak, dikatakan ini coba saya bacakan jenengan. Amma qiraatu Yasin, amma anapun qiraatu Yasin utawi waosan Yasin alal muhtador ing atase wong sing bakal mati, Pak. Maksudnya bahwa sekarang maut falaisa moko ora ana laha kedue qiraatu Yasin apa aslun dasar sabitun sing tetep. Maksudnya apa, Pak? Ini HPT dengan saya enggak bukan pendapat saya. Ini ada di HPT. Berarti putusan tarjih kita ketika orang yang mau meninggal itu tidak dibacakan Yasin. Meskipun ada hadis. Hadisnya bagaimana, Pak? Iqra'u Yasin ala mautakum, atau ada yang redaksinya Iqra'u ala mautakum Yasin. Sebagian ulama mensohikan, termasuk Imam Syaukani mensohikan. Imam Syaukani itu pengarang kitab Nailul Autar. Kitabnya ini sering dirujuk oleh ulama Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah dalam konteks pembacaan Yasin untuk orang yang meninggal itu tidak sepakat terhadap Imam Syaukani. Karena dianggap hadisnya itu dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Terus pertanyaannya, Pak, Iqra'u Yasin ala mautakum. Mautakum itu orang yang mau meninggal atau orang yang sudah meninggal? Nah nanti jenengan tak ajarin makna hakiki, makna majazi. Penting ini ya. Penting. Mautakum, mauta itu jamak dari mayyitun, Pak. Mayyitun itu apa? Mayyitun itu maknanya dua, Pak. Mayyitun secara makna hakiki dia sudah meninggal, rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Tapi mayyitun jamaknya mauta itu yang kedua maknanya majazi. Maksudnya orang yang mau berdatangan kematian atau lagi sakaratul maut. Dalam memahami hadis tadi, Pak, Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u wa husana sapa sira kabeh ala mautakum ing atase wong sing bakal ketekan kematian to wis mati, Pak. Arep to bakal mati. To lagi sakaratul maut. Yasin. Kalau jenengan pahami mau meninggal,
itu jenengan berpatokan pada makna hakiki atau majazi, Pak? Kepada makna majazi, Pak, majazi. Tapi untuk memahami sesuatu dengan makna majazi butuh dalil. Sehingga saya kasih contoh yang lain. Bunyinya hadisnya hampir sama tentang anjuran talqin. Gimana, Pak? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Di sini sama dengan hadis tentang pembacaan Yasin tadi. Iqra'u Yasin ala mautakum. Tapi kalau jenengan talqin itu untuk orang yang meninggal. Maksudnya mau meninggal atau setelah meninggal, Pak? Mau meninggal. Nah, kok jenengan, tapi kalau jenengan mau meninggal itu berarti jenengan ngambil makna majazi, bukan makna hakiki. Tapi kenapa kok jenengan kuatkan makna majazi, Pak? Yuk, gimana? Maksudnya orang diajarkan itu kalau sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal diajarkan enggak? Iya. Karena Nabi, ya jawabannya betul. Karena Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, "Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Berarti talqin itu untuk orang yang mau meninggal, bukan setelah meninggal. Kita ambil makna majazi karena kita punya dalil. Hadis ini dihubungkan dengan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu, Pak, ya. Sehingga Yasin juga semacam itu. Iqra'u ala mautakum Yasin untuk orang yang mau meninggal. Kata Al-Imam Ibnu Hibban, maksudnya apa? Man hadaratul bunyah, orang yang mau kedatangan kematian. Tapi hadis Yasin tidak dipakai, Pak, dalam HPT kita. Maksudnya pembacaan Yasin juga tidak dianjurkan, tidak ada dituntunkan untuk orang yang mau meninggal. Saya kasih contoh satu lagi, Pak. Semua yang saya jelaskan itu ada di HPT, Pak. Ini juga tadi panitia bilang ke saya, Pak, Bu, jenengan kalau habis wudu senggolan suami istri itu wudunya batal atau enggak? Batal atau enggak, Pak? Batal, Bu. Yang nyenggol batal atau enggak? Yang disenggol batal atau enggak, Pak? Enggak batal, Pak. Kenapa, Pak? Ayatnya kan aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu menyentuh kulit dengan kulit secara makna hakiki, senggolan kulit kali kulit. Atau majazi, maksudnya melakukan hubungan suami majazi, istri, ya, majazi. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i hakiki atau majazi, Pak? Hakiki. Di masyarakat, kalau laki-laki perempuan sentuhan itu apa, Pak? Dianggap wudunya apa? Wudunya apa, Pak, Bu? Batal. Baik menyentuh atau disentuh. Tapi jenengan lebih banyak menyentuh atau disentuh, Pak? Jenengan, Bu? Dua-duanya, Bu, ya? Kadang-kadang disentuh bapaknya, kadang-kadang jenengan yang menyentuh. Di dalam madzhab Syafi'i, saya jelaskan dulu. Menurut madzhab apa? Syafi'i, baru kita melihat bagaimana pandangan apa? Tarjih. Di dalam madzhab Syafi'i, ayatnya tadi aula mastumun nisa itu ada dua qiraah, Pak, bacaan. Bisa dibaca aula mastumun nisa pendek atau aula mastumun nisa, dua-duanya boleh. Kalau dibaca pendek itu maknanya sentuhan kulit dengan kulit sebagaimana pemahaman madzhab Syafi'i, madzhab Syafi'i. Jadi sentuhan kulit dengan kulit. Tapi harus ada syaratnya.
Yang pertama syaratnya itu harus lawan jenis. Lawan jenis itu maksudnya laki nyenggol perempuan atau perempuan nyenggol laki-laki. Nggak boleh jeruk sama jeruk, harus jeruk sama anggur tapel. Anggur. Nggak boleh jeruk sama jeruk itu. Kalau jeruk sama jeruk nggak apa-apa. Perempuan nyenggol perempuan nggak apa-apa. Laki-laki nyenggol laki-laki nggak apa-apa. Jadi yang pertama harus lawan jenis. Yang kedua, dua-duanya harus balik. Kalau misalnya bapaknya nyentuh anaknya, nyentuh apa? Anak, bukan anaknya, anak yang masih kecil belum balik, batal atau enggak menurut mazhab Syafi'i? Tidak. Kenapa? Karena secara umum enggak ada nafsu, biasa saja. Terus yang ketiga itu ghairu mahram, bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu muhrim yang betul. Nah, itu jenengan harus paham. Apa bedanya mahram dengan muhrim, Pak Bu? Kalau bahasa Indonesia itu suka dibolak-balik. Ada apa? Laki-laki dengan perempuan lagi pacaran. Yang cowok bilang ke ceweknya, engkau nggak halal bagiku sampai engkau jadi muhrimku. Harus mahram atau muhrim, betul? Hah? Mahram atau muhrim? Jangan saya tanya, Pak. Istri itu mahram atau enggak, Pak Bu? Muhrim atau enggak, Pak Bu? Bu, bapaknya itu mahramnya jenengan atau enggak? Iya. Yang betul mahram, Pak, bukan muhrim. Bedanya Pak, mahram itu man haruma nikahuha, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau muhrim, orang yang lagi ihramnya untuk haji atau untuk umrah. Jadi kalau jenengan mau umrah, Pak, pakai pakaian ihram terus labaika umratan, berlaku larangan ihram. Enggak boleh pakai kopiah bagi laki-laki. Itu disebut muhrim, orang yang berihram. Baik ihramnya untuk haji atau umrah. Tapi kalau mahram itu man haruma nikahuha, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Sehingga istri itu mahram atau enggak, Pak? Ya tidak, toh Bu. Kalau jenengan haram dinikahi bapaknya, ya gimana? Bapaknya sudah lama menjalin hubungan suami istri, kok jenengan haramkan. Wanita itu bukan mahram, ajnabiyah. Lah kok boleh disentuh? Yang sudah halal kok melalui akad nikah. Sehingga kalau mazhab Syafi'i, jenengan pergi ke masjid gandengan Pak Bu, wudunya batal atau enggak? Mazhab Syafi'i batal menurut mazhab Syafi'i. Saya belum ketarjih. Batal menurut mazhab apa? Syafi'i, karena istri itu bukan apa? Bukan mahram. Terus berikutnya syaratnya itu biwayri hailin, tanpa ada penghalang. Penghalang maksudnya apa, Pak? Ada kain misalnya, kalau sentuhan kulit dengan kain dengan kain, baju dengan baju, ya tidak membatalkan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi ternyata menurut tarjih, Pak. Berarti jadinya sudah tahu. Makanya tadi saya giring untuk bilang batal, nggak mau ya. Tetap bilang apa nggak batal. Kenapa? Karena tarjih memahami aula masdumun nisa itu maknanya majasi. Makanya di kitab Thaharah di HPT kita, Pak. Coba yang menyebabkan hadas itu apa di sini dikatakan? Malam yakhruj
minta syai'un min ahadis sabilain. Orang itu disebut batal muhdis. Dia harus berwudu kalau keluar dari salah satu dua jalan depan disebut apa? Kubul atau dubur? Kubul, jalan belakang dubur. Jadi nek pipis, kentut itu wudu. Walam tulamisil mar'ah, dan selama kamu tidak menyentuh wanita dalam kurung setubuh, berarti dalam pandangan tarjih bukan sentuhan kulit sama kulit, tapi maksudnya hubungan suami istri. Tapi yang menjadi permasalahan, Pak, ada makna hakiki dengan makna majazi. Kalau makna hakiki sentuhan itu ya kulit dengan kulit, sebagaimana mazhab Syafi'i. Jenengan bawa ke makna majazi. Ketika jenengan membawa ke makna majazi butuh dalil. Sekarang dalilnya apa, Pak Bu? Dalilnya hadis Aisyah. Siapa sosok Aisyah? Istri Rasulullah. Cantik atau pintar? Istri cantik sama istri pintar penting mana, Pak Bu? Pak, jenengan kalau dibolehkan ibunya untuk laki itu apa maksudnya? Enggak paham. Jenengan memilih yang pintar atau yang, tapi ibu ini gak mungkin sepakat, Pak. Sorak kabeh. Jenengan izin Bu? Enggak. Kenapa, Bu? Cintaku apa, Bu? Hanya padamu, tidak bisa dibagi, dan saya nggak mau didoakan. Tapi bapaknya ya pengen, Pak, pengen tidak, Pak? Pengen, tapi tetap gak wani, Pak. Ya. Pengennya mau kepinginan itu wajar, Pak. Tanya jawab, sebentar, Pak, saya habiskan. Aisyah itu terkenal sebagai sosok yang cerdas, meskipun Pak cantik juga. Aisyah itu menceritakan bagaimana kejadian suatu malam ketika Rasulullah tidur di rumahnya apa? Aisyah. Kata Aisyah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatan minal firash, suatu malam dari tempat tidur. Faltamastuhu, maka Aisyah nyari. Kalau jenengan, Bu, malam-malam bapaknya kadang-kadang jenengan gerayani itu enggak, Bu? Misalnya bapak ceblok kok bayang enggak? Kalau jenengan beno ya, wis gak penting bapak ceblok kok bayang ya wis beno wae. Aisyah, Rasulullah malam-malam digerayani enggak ada, itu bingung dicari itu. Faltamastu fawadatu yadi ala batini qadamai. Kata Aisyah, saya meletakkan tangan saya di atas kedua telapak kakinya apa? Rasulullah. Berarti Aisyah gini, Rasulullah apa? Kedemek kena apa? Kedua telapak kakinya. Berarti yang dilakukan Rasulullah apa? Sehingga ada yang menyimpulkan, Pak, kalau jenengan sujud itu kakinya ditempelkan atau enggak, Pak? Dirapatkan atau enggak? Umumnya orang Muhammadiyah dirapatkan, Pak. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak dirapatkan. Karena dipahami dari hadis Aisyah itu kan satu telapak tangan bisa kena dua telapak kaki, itu pasti kan gini ya, ini telapak tangan kaki, Pak. Pasti kan gini, Pak. Berarti apa? Dirapatkan. Yang menjadi kesimpulan, Aisyah pegang kakinya Rasulullah. Rasulullah sedang apa? Sholat. Dibatalkan atau enggak? Tidak. Sehingga kesimpulan di Muhammadiyah menyentuh itu bukan menyentuh kulit dengan kulit, tapi apa? Melakukan hubungan suami istri. Itu, Pak, ya. Dan hikmahnya, Pak, kalau jenengan, Bu, melakukan ibadah haji lagi tawaf itu kan disyaratkan apa? Suci. Karena tawaf itu sebagaimana sholat, tapi
kita diperbolehkan untuk bicara. Kalau melakukan tawaf di sana itu sangat mungkin sentuhan kulit dengan kulit lawan jenis. Kalau misalnya batal, dengan nggak mungkin selesai apa? Tawaf. Sehingga orang yang bermadzhab Syafi'i, Pak, kalau melakukan tawaf di sana pindah madhab, mengikuti madhab Hanafi yang tidak menganggap sentuhan kulit dengan kulit itu apa? Membatalkan wudhu. Mungkin itu saja. Tadi saya sudah diomong ke pembawa acara supaya apa? Ngasih tanya jawab. Kemudian mudah-mudahan bisa kita menjadi penambah ilmu bagi kita. Monggo, karena ini ada 3 pertanyaan untuk bertanya. Ayo, bapak-bapak, ibu. Dari bapak-bapak dulu. Terlihat Assalamualaikum.